Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa dalam kebaktian Jumat Agung ini kami masih mendapatkan kesempatan untuk membaca, untuk mendengar, untuk mempelajari, untuk merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir dan memimpin, mengarahkan, memberkati jalannya penyampaian dan penerimaan firman. Tolong hamba menyampaikan, berikan dia kekuatan, jasmani, pikiran, khususnya suara yang sedang masih terganggu. Dan berikan apapun yang dia butuhkan supaya firman dan Injil bisa sampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi bungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, karena kami sadar tanpa itu semua akan sia-sia. Dan tolong kami semua dalam mendengar, berikan hati yang terbuka, berikan kesegaran, khususnya kalau ada yang lelah atau mengantuk. Berikan konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan berikan terang secukupnya supaya kami bisa mengerti. Tapi terutama Tuhan, tolong supaya kami bisa menanggapi, mau menanggapi dengan segala pekerjaan Roh-Mu di dalam diri kami. Karena lagi-lagi kami sadar tanpa pekerjaan-Mu kami tidak akan mau ataupun bisa menanggapi. Biarlah kami menanggapi. Kalau ada yang belum percaya, mereka bisa percaya. Yang sudah percaya, mereka didewasakan, makin merasakan cinta Tuhan, dan makin mau juga memberitakan Injil ini kepada orang-orang lain. Tuhan, kami sadar setan pasti bekerja. Kuatkan semua kami menghadapi godaan pekerjaannya dalam bentuk apapun. Dan juga kami berdoa untuk listrik dan semua peralatan yang kami pakai, bahkan cuaca. Tolong Tuhan, Engkau kendalikan dan kuasai supaya semua tidak mengganggu jalannya pemberitaan firman sampai seluruh kebaktian selesai. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita melanjutkan pembahasan Hari Raya Pendamaian, dan ini adalah sesi yang ketiga. Kalau saudara tidak mendengar yang pertama ataupun kedua, saya kira tetap tidak terlalu masalah. Imamat 16-34 ini tidak akan saya bacakan seluruhnya. Sudah dibaca pada sesi yang pertama, dan sesi kedua, ketiga saya membaca hanya bagian-bagian yang akan dibahas, saudara ya. Saya sebetulnya seperti yang tempoh hari sudah saya umumkan, maunya membahas kedua kambing itu ya. Tapi setelah disusun khotbahnya selesai, saudara, cuma jadi 16 halaman. Kalau saya khotbahkan semua pada hari ini, kita bisa pulang jam 8:30. Di samping ini ada perjamuan kudus, jadi akhirnya saya potong jadi dua. Yang satu kambing dibahas sekarang, yang kambing kedua dibahas pada minggu yang akan datang, bukan minggu ini, karena minggu ini Paskah ya, minggu yang akan datang. Jadi itu yang asal dibahas pada minggu yang akan datang itu ya. Jadi yang sekarang kita bahas hanya kambing yang pertama, tapi teksnya sama, saudara, karena dua kambing ini memang sangat berhubungan dekat ya. Tentunya di satu sisi mestinya dibahas semua, saudara ya, karena hubungannya erat sekali dua kambing ini. Tapi tidak memungkinkan. Saya pikir-pikir saya bergumul dibahas separuh, dibahas semua, tidak bisa lah dibahas semua. Seperti yang lalu itu aja saya sudah kayak kedandapan karena harus menyelesaikan 15 halaman. Ini malah 16 halaman. Jadi saya pikir lebih baik dipecah, apalagi seadanya perjamuan kudus, saudara ya. Saudara, mari kita baca Imamat 16 ini, ayat 5, ayat 7 sampai 11, lalu ayat 18 sampai dengan ayat 22.
Dari umat Israel ia harus mengambil 2 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa dan 1 ekor domba jantan untuk korban bakaran. Ayat 7, ia harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan, dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu, sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah bagi Azazel. Lalu Harun harus mempersembahkan kambing jantan yang kena undi bagi Tuhan itu dan mengolahnya sebagai korban penghapus dosa. Tapi kambing jantan yang kena undi bagi Azazel haruslah ditempatkan hidup-hidup di hadapan Tuhan untuk mengadakan pendamaian, lalu dilepaskan bagi Azazel ke padang gurun. Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri dan mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Ia harus menyembelih lembu jantan itu. Ayat 15, lalu ia harus menyembelih, ini terjemahan Indonesia, domba jantan. Ini salah ya, seharusnya kambing. Semua terjemahan Inggris kambing ya, dan memang mestinya kambing ya. Jadi tadi 2 kambing itu, ini satu disembelih ya. Kambing yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan, yakni harus memercikkannya ke atas tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian itu. Dengan demikian ia mengadakan pendamaian bagi tempat kudus itu karena segala kenajisan orang Israel dan karena segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Demikianlah harus diperbuatnya dengan kemah pertemuan yang tetap diam di antara mereka di tengah-tengah segala kenajisan mereka. Ayat 18, kemudian haruslah ia pergi keluar mezbah yang ada di hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi mezbah itu. Ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan dan dari darah, ini laki-laki domba jantan, keliru, mestinya kambing itu, dan membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya. Kemudian ia harus memercikkan sedikit dari darah itu ke mezbah itu dengan jarinya 7 kali dan mentahirkannya serta menguduskannya dari segala kenajisan orang Israel. Setelah selesai mengadakan pendamaian bagi tempat kudus dan kemah pertemuan serta mezbah, ia harus mempersembahkan kambing jantan yang masih hidup itu, dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu dan kemudian melepaskannya ke padang gurun dengan perantaran seseorang yang sudah siap sedia untuk itu. Demikianlah kambing jantan itu harus mengangkut segala kesalahan Israel ke tanah yang tandus, dan kambing itu harus dilepaskan di padang gurun. Saudara, pada sesi yang kedua kita sudah melihat 5 hal yang harus dilakukan oleh Harun, yang banyak berhubungan dengan Harun ya, dengan pada hari pendamaian itu. Dan sekarang kita masuk pada poin yang ke-6, 2 ekor kambing jantan. Ini muncul dalam ayat 5, ayat 7 sampai ayat 10, lalu ayat 20 dengan ayat 22. Saudara, kita akan baca ayat 5-nya saja, saudara, sekali lagi ya. Dari umat Israel, ia harus mengambil 2 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa dan 1 ekor domba jantan untuk korban bakaran. Saudara, pertama poin A ya. Pada awal dari kata-kata dalam ayat 5 itu ada kata-kata dari umat Israel. Apa maksudnya, saudara? 2 ekor kambing jantan itu harus diambil dari umat Israel. Ini kata-kata dari Albert Barnes. Mengambil dari jemaah, yaitu mereka itu maksudnya 2 kambing itu ya, harus disuplai dengan biaya masyarakat. Jadi bukan dari imam, bukan dari orang tertentu, tetapi dari masyarakat. Entah bagaimana caranya ngambil, saya tidak ngerti, tapi pokoknya dari masyarakat. Sekarang poin kedua, saudara. 2 ekor kambing jantan itu kalau terjemahan kita ya, dalam King James, 2 kids of the goats, 2 ekor anak kambing. Nah ini ya, punya kita kambing jantan. Ini anak kambing tanpa peduli kelaminnya apa, anak lagi ya. RSV, NIV dan NASB, 2 male goats, 2 ekor kambing jantan, berarti ini sama dengan Indonesia. Tapi King James, 2 ekor anak kambing. Albert Barnes mengatakan 2 anak kambing.
Jadi dia mengambil terjemahan dari King James, dan dia mengatakan ini seharusnya adalah 2 kambing jantan berbulu panjang. Dalam kurung catatan Imamat 4 ayat 3, dari warna, ukuran, dan nilai yang sama. Ya sama persis tidak mungkin, tapi diusahakan yang semirip mungkin itu ya. Saudara, saya berikan catatan tentang kambing ini ya. Dalam bahasa Ibrani, kata kambing ini dalam ayat 5 menggunakan kata Ibrani es. Dan itu memang bisa menunjuk pada anak kambing. Kalau kita lihat dalam Bible Works itu ya, bisa menunjuk pada anak kambing, atau menunjuk pada kambing jantan yang berambut panjang, seperti yang dikatakan oleh Albert Barnes. Tapi ada orang yang mengatakan bahwa es itu menunjuk pada kambing betina. Ada juga yang mengatakan enggak, itu bisa menunjuk kambing dengan jenis kelamin apapun, jantan ataupun betina. Ya, nah yang memusingkan saudara, kalau kita lihat seluruh teks ini, di mana kata kambing itu keluar, hanya dalam ayat 5 kata kambing itu menggunakan kata Ibrani es. Sedangkan dalam ayat 7, 8, 9, 10, 15, 18, 20, 21, 22, 26, 27, kata kambing itu menggunakan kata Ibrani sa'ir. Dan ini biasanya diartikan sebagai kambing jantan. Jadi ini agak memusingkan. Kalau memang sa'ir itu kambing jantan, maka es itu mungkin benar penafsir yang tadi yang mengatakan itu tidak peduli kelaminnya apa. Karena kalau itu betina, ya tabrakan saudara. Ya, tapi kalau itu tidak peduli kelaminnya apa, maka sa'ir jantan masih tidak ada masalah. Ini tidak peduli kelaminnya, di sini baru dikatakan kelaminnya jantan, ya. Sekarang sudah poin C ya. Mengapa digunakan kambing ya? Di sini kambing jelas nanti menunjuk pada Yesus ya, mendapat tipe dari Yesus. Biasanya tipe dari Yesus domba gitu ya, kok kambing. Kambing terus kedengarannya saja sudah tidak enak ya. Kalau kambing, wah kambing ini kesan KTP. Kalau domba sih lumayan, kambing nggak enak dia. Mengapa digunakan kambing? Terus terang tidak ada kepastian ya. Tapi Matthew ini memberikan komentar yang menarik. Saya tidak menjamin kata-katanya dia benar. Bisa ya, tapi ini cuma suatu tebakan ya. Dia mengatakan demikian. Beberapa orang berpikir bahwa kambing dipilih untuk korban penghapus dosa karena oleh ketidaknyamanan bau mereka, sifat menimbulkan murka dari dosa digambarkan. Dari baunya kambing, saya tidak tahu saudara, kalau itu ada di mana-mana bau kambing sudah jarak jauh, baunya tidak karu-karuan. Nah itu menggambarkan sifat menimbulkan murka dari dosa, makanya dipilih kambing. Nah, saya tidak tahu kalau domba mungkin tidak separah kambing baunya atau gimana, saya tidak tahu ya. Yang lain berpikir karena dikatakan bahwa setan-setan yang disembah orang-orang kafir pada saat itu sering muncul kepada para penyembah mereka dalam bentuk kambing. Saya tidak ngerti setan yang memunculkan diri itu bagaimana, menampakkan diri atau berhalanya berbentuk kambing atau gimana, saya tidak ngerti ya. Tapi ini kata dia. Karena itu Allah mewajibkan umatnya untuk mengorbankan kambing supaya mereka tidak pernah bisa dicobai untuk memberi korban kepada kambing. Ya, jadi kambing memang ada berhala yang model seperti kambing, disebut dengan nama satir itu ya. Jadi mungkin itu yang dibicarakan, supaya jangan mereka lalu nyembah satir itu ini pakai kambing ya. Jadi itu alasannya menurut Matthew. Tapi sekali lagi menurut saya ini tidak mungkin bisa dipastikan. Nah ini cuma suatu kemungkinan saja. Sekarang sudah kita masuk dalam poin D, pengundian terhadap 2 kambing itu. Kita baca sekali lagi ayat 7 dan ayat 8 ya. Ia harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan, dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu, sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah bagi Azazel. Saudara, saya berikan komentar dari Jamieson, Fausset, dan Brown yang berkata demikian. Kambing-kambing itu sekalipun digunakan dengan cara yang berbeda, membentuk hanya satu korban.
Kan itu saya katakan sebetulnya dua pembahasan ini dipisahkan itu udah enak ya, cuma karena saking panjangnya saya tetap akhirnya pisahkan. Tapi saya ingat nanti dua khotbah terpisah, bahas kambing pertama, bahas kambing kedua. Tapi ingat saudara, dua kambing itu sekalipun digunakan dengan cara berbeda, satu disembelih, satu dilepaskan hidup, tapi membentuk hanya satu korban. Mereka berdua dihadapkan di hadapan Tuhan, dan cara penetapan mereka ditentukan oleh undian, suatu permohonan yang khidmat kepada Allah dalam kurung Amsal 16 ayat 33 yang penulis-penulis Yahudi telah gambarkan demikian. Imam itu meletakkan satu dari kambing-kambing itu di tangan kanannya dan yang lain di tangan kirinya, mengambil tempat atau posisinya di sisi mezbah dan membuang ke dalam suatu vas atau bejana dua keping emas yang persis sama, yang ditulisi, yang satu dengan kata-kata bagi Tuhan dan yang lain bagi Azazel, dalam kurung kambing hitam. Setelah mengocok mereka bersama-sama dengan baik, ia memasukkan kedua tangannya ke dalam kotak dan mengambil sebuah undi dalam masing-masing tangan. Undi di tangan kanannya ia letakkan pada kepala dari kambing yang berdiri di kanannya, dan undi yang tangan kirinya ia jatuhkan pada kambing yang lain. Dengan cara ini nasib dari masing-masing kambing ditentukan. Ya, jadi dua koin masuk, ada bagi Tuhan, bagi Azazel, kocok, ambil sembarangan, satu tangan satu tangan, yang bagi Tuhan ya bagi Tuhan, ya bagi Azazel, bagi Azazel. Ya, Branham juga mengatakan hal yang kurang lebih sama, tetapi dia menambahkan bahwa cara ini menunjuk pada praktek sebelum Bait Allah dihancurkan pada tahun 70 Masehi, dan tidak diketahui dengan pasti apakah prosedur yang sama digunakan pada zaman Perjanjian Lama, khususnya pada zamannya Musa yang terjadi jauh sekali ya, 1500 tahun sebelumnya gitu ya. Saudara, lalu kita lihat Amsal 16 ayat yang ketiga yang mengatakan undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Hati-hati dengan ayat ini saudara ya. Sekalipun memang ayat ini di satu pihak menekankan kedaulatan Allah gitu ya, undi itu dilemparkan, mau jatuh begini, jatuh bagaimanapun itu Tuhan menetapkan. Kelihatannya akan kebetulannya. Kalau mata uang dilempar, apakah begini, rasanya kayak kebetulan. Tapi saudara, tidak ada barang kebetulan. Semua ditetapkan oleh Tuhan. Tapi sekalipun demikian, tidak berarti bahwa cara ini boleh kita pakai ya. Kalau saudara mau menentukan jalan hidup saudara ya, tidak tahu urusan pacaran, ya apa enggak Tuhan ya, ya. Atau mau beli rumah, atau urusan pekerjaan, ya ini apa itu. Waktu saya mau memutuskan ini, tak bagi dua khotbah apa satu khotbah, ya saya mau lempar undi. Nah ini dua, nah ini satu, gendeng saudara. Nah kepingin sesat ya laku no. Ya, saya percaya bahwa memang Tuhan tetapkan, tapi Dia tidak pernah suruh kita pada saat ini untuk mencari kehendaknya dengan cara itu. Kalau dalam zaman Alkitab digunakan saudara, pemilihan rasul yang menggantikan Yudas itu mula-mula diseleksi dengan logika ya, orangnya harus ikut mulai zaman baptisan Yohanes sampai kebangkitan Kristus dan sebagainya. Tapi setelah terpilih dua orang, tetap pakai undi supaya biarlah pemilihan terakhir Tuhan yang menentukan. Juga misalnya Achan, bagaimana menemukan Achan waktu mereka kalah perang oleh Ai, dan Tuhan bilang ada orang yang melanggar firman-Nya, mereka cari dengan pengundian. Dan saudara, banyak kali dalam Alkitab pengundian dipakai, dan Tuhan memang menggunakan untuk menunjukkan kehendaknya. Tapi itu zaman Alkitab. Pada saat Alkitab atau belum ada atau belum lengkap. Tapi pada saat sekarang di mana Alkitab sudah lengkap, kita cari harus dengan berdoa dan belajar firman. Entah gimana caranya, Tuhan menunjukkan bisa dengan cara apapun
tapi yang jelas jangan lagi pakai cara undian seperti ini. Tapi pada saat itu saudara, untuk 2 kambing memang diharuskan oleh Tuhan, diperintahkan untuk melakukan pengundian. Yang mana kambing yang bagi Tuhan dan yang mana kambing bagi Azazel. Saudara, Bible Commentary berkata demikian. Setelah undian telah dipilih, 2 ekor kambing itu dibedakan satu dengan yang lain dengan mengikatkan sepotong kain merah. Yang pertama di sekeliling lehernya, yang kedua di sekeliling tanduknya. Jadi supaya tidak ketukar nanti ya, sudah kadung ini pakai Tuhan. Yang pertama dikasih sepotong kain merah di sekeliling lehernya. Yang kedua bagi Azazel. Nah, ini sekeliling tanduknya. Jadi sama seperti mungkin kalau bayi lahir itu ya mesti ditandai, apalagi kalau kembar yang banyak gitu ya, ditandai mana yang lahir dulu dan sebagainya. Saya kira anjing lahir juga begitu ya, ditandai gitu ya, juga tahu yang pertama, yang kedua dan sebagainya. Pokoknya penandaan ini supaya jangan tertukar apa yang bagi Tuhan lalu nanti bagi Azazel dan sebaliknya. Karena sudah ada poin, kita masuk dalam poin E ya. Apa yang harus dilakukan oleh Harun dengan 2 kambing itu? Hari ini saya membahas cuma kambing yang pertama, seperti yang sudah saya katakan ya. Jadi ini poin 1 saja yang saya bahas. Poin 2-nya pada khotbah yang akan datang tentang hari pendamaian ini. Jadi poin pertama, kambing yang bagi Tuhan. Kita baca ayat 9 ya. Lalu Harun harus mempersembahkan kambing jantan yang kena undi bagi Tuhan itu dan mengolahnya sebagai korban penghapus dosa. Lalu kita baca ayat 15, 16, 18 dan 19. Jadi ingat ya, ayat 15 dan 18 itu salah terjemahan dua-dua. Saya tidak ngerti ngawur dari mana kok bisa muncul domba jantan itu ya. Seharusnya itu 2 kambing ya. Jadi langsung saya baca kambing ya. Lalu ia harus menyembelih kambing yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan. yakni harus memercikannya kata tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian itu. Dengan demikian ia mengadakan pendamaian bagi tempat kudus itu karena segala kenajisan orang Israel dan karena segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Demikian harus diperbuatnya dengan kemah pertemuan yang tetap diam di antara mereka di tengah-tengah segala kenajisan mereka. Ayat 18, kemudian haruslah ia pergi keluar mezbah yang ada di hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi mezbah itu. Ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan dan dari darah kambing itu dan membubuhkannya pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya. Kemudian ia harus memercikkannya sedikit dari darah itu ke mezbah dan dengan jarinya 7 kali dan mentahirkannya serta menguduskannya dari segala kenajisan orang Israel. Saudara, kalau saudara nanti melihat kambing yang bagi Azazel, kambing itu nanti ditumpangi tangannya. Nah sekarang ini kita sedang membicarakan bukan kambing itu, tapi kita membicarakan kambing pertama, yaitu kambing yang bagi Tuhan. Kalau kambing yang kedua yang bagi Azazel tumpangi tangan sambil mengaku dosanya, jadi kayaknya dosanya bangsa Israel transfer kepada kambing itu lalu dia dilepaskan di padang gurun. Bagaimana dengan kambing yang pertama ini? Kambing yang pertama dibagi Tuhan, apakah juga dia ditumpangi tangan sebelum dia disembelih? Kalau dilihat dalam Imamat pasal 16 ini, tidak ada penumpangan tangan atas kambing ini. Tapi saudara, kitab suci tidak bisa ditafsirkan hanya satu ayat dilihat lalu tutup ayat yang lain. Kalau kita mau tahu kebenaran, harus pelajari semua dan ayat-ayat yang berhubungan ditafsirkan bersama-sama untuk mengetahui kebenarannya. Jadi saudara, Imamat pasal 16 ini tidak bisa dilihat hanya Imamat 16-nya. Kalau dilihat Imamat 16-nya tok, memang tidak ada penumpangan tangan dan pengakuan dosa atas kambing yang pertama ini. Tapi saudara, dilihat dari Imamat pasal 4 yang membicarakan korban penghapus dosa. Ini kan bicara korban penghapus dosa ya, Imamat 4 ayat 3. Maka penumpangan tangan dan pengakuan dosa juga harus dilakukan terhadap kambing ini, bahkan juga terhadap lembu
yang menjadi korban penghapus dosa bagi Harun dan keluarganya atau imam-imam yang lain, yang lembu ini sudah kita bahas kemarin ya, itu tidak ada juga. Tapi seharusnya kalau memang mau dibicarakan ayat ini dihubungkan dengan Imamat 4, maka saya kira penumpangan tangan dan pengakuan dosanya juga harus. Coba mari kita lihat ya, kita baca Imamat 4 ini ayat 3 dan ayat 4. Maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Ayat 3 ini saya bacakan untuk menunjukkan ini korban penghapus dosa, sama seperti 2 kambing itu kan ya. Ia harus membawa lembu itu ke pintu kemah pertemuan ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala lembu itu dan menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Jadi tumpangi tangan itu tetap harus, bahkan untuk lembunya. Pokoknya kalau korban penghapus dosa harus tumpangi tangan dan mengaku dosa, itu tidak bisa terhindar. Imamat 4 ayat yang ke-15. Lalu para tua-tua umat itu harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan itu di hadapan Tuhan, dan lembu itu harus disembelih di hadapan Tuhan. Saya bandingkan juga dengan Keluaran 29 ayat 10 yang juga merupakan korban penghapus dosa ya, ayat 14 ya, tapi kita baca mulai ayat 10 sampai dengan ayat 14 ya, Keluaran 29. Kemudian haruslah kau bawa lembu jantan itu ke depan kemah pertemuan. Lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya atas kepala lembu jantan itu. Haruslah kau sembelih lembu jantan itu di hadapan Tuhan di depan kemah, pintu kemah pertemuan. Haruslah kau ambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan kau bubuh dengan jarimu pada tanduk-tanduk mezbah, dan segala darah selebihnya haruslah kau curahkan pada bagian bawah mezbah. Kemudian kau ambillah segala lemak yang menutupi isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang dan segala lemak yang melekat padanya, dan kau bakar di atas mezbah. Tapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Saya baca sampai ayat 14 ini untuk menunjukkan itu korban penghapus dosa, sama di kambing itu. Dan pokoknya kalau korban penghapus dosa, maka penumpangan tangan itu harus. Dan ini bukan hanya penafsiran saya, Pulpit Commentary jelas menganggap semacam demikian. Dia mengatakan demikian ya, kambing yang pertama, berarti yang bagi Tuhan ya, telah dipersembahkan dengan cara biasanya. Orang yang mempersembahkan meletakkan tangannya pada kepalanya dan mungkin berdoa atasnya. Saya kira bukan mungkin, itu pasti ya, itu pengakuan dosa kok ya. Lalu Adam Clark dalam komentarnya tentang Keluaran 29 ayat 10, dia mengatakan demikian, akan meletakkan tangan atas atau pada kepala dari lembu itu. Dengan upacara ini, binatang itu didedikasikan bagi Allah, dan pada saat itu maka tepat untuk dipersembahkan dalam korban. Penumpangan tangan juga berarti bahwa mereka mempersembahkan nyawa dari binatang ini sebagai suatu penebusan untuk dosa-dosa mereka, dan untuk menebus nyawa mereka dari kematian itu yang melalui keberdosaan mereka layak mereka dapatkan. Nah, jadi mereka yang seharusnya mati sudah ya, tapi diakui di atas kambing itu, kambingnya lalu yang mati menjadi pengganti. Jadi jelas ini suatu tipe dari Kristus yang mati menggantikan kita yang seharusnya mati. Saya baca selanjutnya komentar dari Adam Clark. Dalam kasus dari korban penghapus dosa dan korban penebus kesalahan, orang yang membawa korban meletakkan tangannya pada kepala dari binatang itu di antara tanduk-tanduknya dan mengakui dosanya atas korban penghapus dosa dan kesalahannya atas korban penebus kesalahan, sambil mengatakan, aku telah berdosa, aku telah melakukan kejahatan, aku telah melanggar dan telah melakukan hal ini dan itu, dan berbalik oleh pertobatan di hadapanmu, dan dengan ini aku membuat penebusan. Lalu binatang itu dianggap memikul secara menggantikan dosa-dosa orang yang membawanya itu. Memikul dosa-dosa itu secara menggantikan. Jadi orang itu yang bersalah ya,
mestinya dia mikul. Tapi dengan dia tumpang tangan, akui dosa, dosanya transfer. Jadi binatang ini menggantikan orang itu, memikul dosa-dosa orang itu. Saudara, tadi ada korban penghapus dosa, lalu ada korban penebus kesalahan. Terus terang saja saya tidak ngerti ini maunya apa, bedanya itu di mana. Ya, korban penghapus dosa itu dibicarakan dalam Imamat pasal 4. Korban penebus kesalahan dalam Imamat pasal 5 dan Imamat pasal 6 ayat 1-5. Saya tidak terlalu mengerti bagaimana membedakan kedua hal itu. Dan rasanya kalau saudara membaca Imamat pasal 5, keduanya kayaknya dicampur adukkan, tambah bingung lagi. Jadi terus terang saya tidak tahu itu bagaimana, dan saya tidak menjelaskan karena memang tidak ngerti. Kalau saudara, penumpangan tangan pada kepala kambing itu disertai suatu doa pengakuan dosa, dan ini dimaksudkan untuk mentransfer dosa-dosa itu kepada kambing itu. Jadi saudara, jelas ada, biarpun kambing pertama atau kambing kedua, saya percaya dua-dua terjadi hal itu ya, penumpangan tangan dan sertai dengan pengakuan dosa. Sama seperti kalau binatangnya tidak boleh ada cacat itu ya, itu dalam Imamat 16 tidak ada ya, adanya kan dalam bilangan tempoh hari kan. Tapi jelas harus tidak bercacat, pasti untuk Tuhan seperti itu. Jadi kita mengambil ayat lain untuk menunjukkan, nah ini tetap berlaku di sini. Penumpangan tangan dan pengakuan dosa juga dalam Imamat 16 tidak ada untuk kambing pertama. Tapi dilihat dari ayat yang lain, maka tidak bisa terhindar, rasanya memang harus. Sekarang saudara, kita baca ayat yang ke-21. Ayat 21 ini sebetulnya bicara untuk kambing yang kedua, kaki Azazel. Ya, tapi karena memang dalam Imamat itu yang ditulis secara eksplisit, maka ini yang saya baca di sini. Dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu. Yang satu sembelih, yang ini tidak hidup ya. Dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu, dan kemudian melepaskannya kepada gurun dengan perantaran seseorang yang sudah siap sedia untuk itu. Nah, perhatikan yang saya beri warna hijau dan cetak huruf besar ya. Pertama kata kesalahan, kedua kata pelanggaran, dan ketiga kata dosa. Saya baca ulang ya. Mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu. Jadi kalau terjemahan kita ya, kesalahan, pelanggaran, dosa, itu terjemahan LAI. Tetapi dalam King James, kata yang pertama menggunakan iniquities, kejahatan untuk jamaah ya. Kata kedua transgressions, pelanggaran, cocok kalau kata kedua. Kata ketiga sins, dosa. Jadi kata kedua dan ketiga cocok. Kata pertama iniquities itu kejahatan, terjemahan Indonesianya kesalahan. Nah, jadi ada sedikit perbedaan. Dan bagaimana membedakan tiga hal itu, tidak ngerti lagi. Dosa yang bagaimana yang dianggap sebagai istilah pertama, sebagai istilah kedua, sebagai istilah ketiga. Nah, yang tak berkata demikian, tiga istilah digunakan di sini. Kejahatan, ini ikuti terjemahnya King James ya. Bahasa Ibrani avonot, dari ava, menyimpang. Pelanggaran, pesyaim, dari pasya, melanggar, memberontak. Dan dosa, khataut, dari khata, luput dari sasaran. Jadi ini kayak bahasa Yunani saudara ya. Hamartia itu dosa itu kayak orang manah, kan maunya di tengahnya ya, luput. Nah itu luput dari sasaran, tidak tepat sasaran, itu disebut hamartia. Kalau Ibrani ya ini khataut atau bentuk jamaknya itu ya khata, luput dari sasaran. Dianggap oleh orang-orang Yahudi sebagai mencakup segala sesuatu
yang menunjukkan secara implisit suatu pelanggaran dari hukum Taurat ilahi, atau suatu pelanggaran atau tindakan yang menjengkelkan atau menyakitkan terhadap Allah. Jadi rupanya saudara, saya cuma duga ya, mungkin istilahnya dipecah-pecah seperti itu tuh untuk hanya menuju keseluruhan gitu ya. Kayak kalau kita ada hukum kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, segenap jiwamu, segenap akal budi jiwa ini tumpang tindih sebetulnya. Tapi mengapa ditumpuk-tumpuk itu menunjukkan seluruh, jangan sampai ada yang dikecualikan. Dan ini juga bahwa semuanya ditumpangkan, diakui semua tanpa kecuali, ditransfer kepada kambing itu. Nah, kalau saudara ada doa pengakuan dosa kan ya, selain penumpangan tangan ya. Nah, tentang doa pengakuan dosa ini, Bible Commentary mengatakan bahwa mula-mula doa itu diucapkan tanpa dipersiapkan dulu. Jadi apa dia? Ya mendadak ya. Ya, spontan ya. Tapi lama-lama belakangan lalu dirumuskan seperti di bawah ini. Ini saya bacakan kata-kata di Bible Commentary ya. Pengakuan dosa-dosa mula-mula disiapkan tanpa dipersiapkan dulu, tetapi secara alami atau wajar dengan berlalunya waktu menjadi sesuatu yang sifatnya tetap atau standar dalam bentuk liturgi, seperti didapat di dalam Mishnah. Mishnah ini kitabnya Yahudi. Jangan pelajari dan menjadikan standar ya, kitab ini gak karu-karuan ya. Tapi ini memang ada di sana ya. Dan punya demikian, oh Tuhan, mereka telah melakukan kejahatan-kejahatan, mereka telah melanggar, mereka telah berbuat dosa, bangsa atau umatmu, keluarga Israel. Oh Tuhan, tutupilah, aku mohon kepadamu, kejahatan-kejahatan mereka, pelanggaran-pelanggaran mereka, dan dosa-dosa mereka yang telah mereka lakukan, langgar dan berbuat dosa dengan jahat di hadapanmu. Bangsa atau umatmu, keluarga Israel, seperti tertulis dalam hukum Taurat Musa hambamu berkata, karena pada hari ini itu akan ditutupi untukmu, untuk membuat kamu bersih dari semua dosa-dosamu di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan kamu akan dibersihkan. Edersheim Temple Service, itu judul bukunya. Ini kata-kata di hadapan Tuhannya yang double ya. Jadi bahkan terakhir ada dua di hadapan Tuhan, ini double ya, dobelan. Saudara Bible Commentary juga menambahkan bahwa dalam sepanjang doa pengakuan dosa itu, kan imam besar ya yang doa ya. Bangsa Israelnya ngapain? Bangsa Israelnya ada di pelataran. Ingat, dalam ibadah mereka ada pelataran, ruang suci, ruang maha suci. Ruang maha suci, imam besar tok masuk setahun sekali hari raya pendamaian ini. Ruang suci, imam boleh masuk. Kalau tidak imam, hanya boleh dari pelataran. Jadi ingat ya, pelataran mereka itu tempat ibadah. Nah, mereka dari pelataran, dan mereka berbuat apa? Atau dalam posisi apa? Mereka berdoa dalam keadaan tiarap. Ini laki-laki lelucon ya kalau pikir-pikir ya. Yang nyuruh ya siapa gitu ya, tiarap tuh ya. Tidak ada perintah dalam Imamat 16 ini suruh tiarap. Tapi tidak tahu mereka merasa itu lebih menghormat, lalu mereka tiarap. Tiarap itu lebih menghabiskan tempat ya. Saya nggak tahu besarnya seberapa sih pelataran, saya tidak ngerti ya. Ada bangsa Israel kelompok semua mana bisa. Kalau tiarap semua tambah gak cukup saudara. Tapi itulah yang terjadi. Saudara komentar berkali demikian. Selama pengakuan dosa-dosa ini, bangsa itu tetap tiarap dalam perendahan dan doa di pelataran kemah suci. Dan adalah tradisi atau kebiasaan dari imam besar untuk berbalik kepada mereka pada waktu ia mengucapkan kata-kata terakhir, engkau akan dibersihkan. Saudara, saya lanjutkan kembali dengan bicara tentang penumpangan tangan. Kalau tadi sudah penumpangan tangan, pengakuan dosa dan sebagainya, ini penumpangan tangan dan darah untuk penebusan. Ini yang akan saya bicarakan hubungannya ya. The Bible Exposition Commentary mengatakan demikian.
kata Ibrani kapar diterjemahkan penebusan, digunakan 16 kali dalam Imamat 16. Kalau terjemahan kita mungkin pendamaian ya, tapi dalam Inggris penebusan ya. Dan pada dasarnya itu berarti menebus, menyingkirkan atau membuang dengan membayar suatu harga. Imam meletakkan tangannya pada kepala dari korban, menyimpulkan pentransferan dari dosa-dosa bangsa itu kepada korban yang tak berdosa, yang mati di tempat mereka. Penebusan berarti bahwa suatu harga dibayar dan darah dicurahkan, karena nyawa harus diberikan untuk nyawa. Pasal 17 ayat 11. John Stott mengatakannya secara sangat bagus. Karena itu kami menolak dengan keras setiap penjelasan dari kematian Kristus yang tidak mempunyai pada inti atau pusatnya prinsip dari pemuasan melalui penggantian. Dalam faktanya, pemuasan ilahi melalui penggantian ilahi. Kata darah digunakan 9 kali dalam pasal ini dan 13 kali dalam pasal 17. Ini bahasa Inggrisnya, saya ngecek bahasa Indonesianya sudah ya. Jika hari pendamaian atau penebusan mengajar kita sesuatu apapun tentang keselamatan, itu adalah bahwa di sana tidak bisa ada keselamatan dari dosa terpisah dari pencurahan darah. Mereka yang menolak pandangan ini dan mengklaim bahwa mereka membutuhkan hanya agama yang penuh kasih dari Yesus, sebaiknya mendengar apa yang Yesus sendiri katakan. Karena ini adalah darahku dari perjanjian baru ya, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Matius 26:28 versi New King James. Yang mengutip lagi satu ayat, sama seperti anak manusia tidak datang untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai suatu tebusan bagi untuk banyak orang. Matius 20:28 versi New King James. Dan saya berikan ayat yang menjadi referensi yang 2 ayat tadi ini karena sudah tertulis, tidak usah saya baca lagi. Tapi Imamat 17 ayat 11 yang nyawa dan sebagainya dalam darah itu ya, ayat yang agak aneh. Imamat 17 ayat 11, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Dan bandingkan dengan Ibrani 9 ayat 22, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Saudara, kambing yang pertama ini mutlak penting ya. Kalau kambing pertama ini tidak ada, cuma ada kambing yang kedua, silakan masuk. Cuma ada kambing yang kedua, maka tidak ada penumpahan darah, saudara. Tidak boleh, saudara. Ya. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi kalau orang bilang Tuhan itu kan maha kuasa sih, maha bisa, kenapa sih kok mesti Allah jadi manusia lalu disalibkan, mati, mencurahkan darah, tidak karu-karuan? Apa sebab? Dia maha kasih, maha pengampun, udah ampun gitu tak? Nggak bisa. Ayat ini mengatakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kalau tidak, dia menjadi manusia lebih dulu pada Natal, dia tidak punya darah bahkan. Yang dicurahkan apa, saudara? Dia harus jadi manusia, curahkan darah, baru bisa ada pengampunan. Karena pada zaman perjanjian lama saat ini Imamat 16 ini, Kristusnya belum, tipenya yang ada. Bayangannya Yesusnya anti tipenya, tapi prinsipnya tetap berlaku, saudara. Tanpa pencurahan darah tidak ada pengampunan. Di sini darah binatang, masih tipe, bayangan. Anti tipenya, pengenapannya, aslinya, realitanya, Kristusnya dicurahkan darahnya. Tidak bisa saudara mati di gantung, itu tidak bisa, tidak boleh. Harus mencurahkan darah. Saudara,
jelas sekali bahwa ada konsep substitution, ya, penggantian. Bangsa ini dosanya ditumpahkan ke sana, ditransfer, kambingnya disembelih. Kambingnya menggantikan tempat dari orangnya. Dia dihukum seakan-akan untuk dosa ini. Orangnya yang seharusnya, tapi dia menggantikan, dia yang dihukum. Zaman PB, kita tidak butuh kambing itu lagi, saudara. Realitanya sudah ada. Kristusnya sebagai substitute kita, pengganti kita. Kita yang berdosa, dia memikul dosa kita di atas kayu salib. Dia menderita, dia terkutuk, dia terpisah dari Allah, dia mati. Jadi saudara, konsep substitusi atau penggantian ini luar biasa pentingnya dalam kekristenan. Dan ini merupakan fungsi yang paling utama dari hari Jumat Agung. Memang saudara, kalau saudara masih bayi dalam Kristen, saudara, Jumat Agung pokoknya Yesus mati itu dosaku, gitu ya. Tapi saudara, kalau memang mau belajar dengan lebih tepat, dengan lebih teliti, maka kata substitute, pengganti, penggantian, dan sebagainya, itu harus dimengerti, harus ditekankan. Kita yang seharusnya mati, memikul hukuman dosa kita, Yesus menggantikan. Nah ini cuma tipenya, saudara ya. Orang Israel yang harusnya mati, tapi kambing ini menggantikan. Dosanya ditransfer ke sana, mereka kambingnya dihukum mati, gitu ya, disembelih menjadi suatu pengganti. Jadi saudara, substitute ini sesuatu yang luar biasa penting dan mesti dipikirkan dan dipegang kuat-kuat. Karena apa, saudara? Gereja-gereja yang liberal mengajarkan bahwa Yesus mati itu bukan sebagai pengganti, bukan sebagai substitute, tetapi sebagai suatu tindakan solider terhadap kita. Saudara, jangan tertipu oleh penjelasan sesat ini ya. Dan jangan itu perbedaan kecil lah, atau saudara perbedaan kecil, atau mata saudara terlalu buta untuk melihat. Tinggal saudara yang apa? Tindakan solider, substitute, pengganti, peduli amat. Saudara, ini perbedaan langit dengan bumi. Kalau pengganti, ini yang salah. Hukumannya harusnya datang pada dia. Minggir kamu, aku gantikan kamu. Ini yang kena 2. Ini lepas. Tapi kalau solider gimana, saudara? Ini yang salah. Hukuman harus pada kaki dia. Kasihan sendirian, aku tindakan solider, aku barengi. Kena 2. Ada gunanya untuk yang ini? 0. Tidak ada gunanya belas. Kalau Yesus mati sebagai tindakan solidaritas, dia menderita, kita menderita, titik. Tapi kalau Yesus mati sebagai substitute, dia menderita untuk kita, kita bebas. Jadi saudara lihat, apa yang kelihatannya cuma beda beberapa kata, itu menjadi 2 doktrin yang luar biasa berbeda. Kita tidak percaya itu tindakan solidaritas. Dia gila atau gimana? Hanya menderita barengi kita, gunanya apa loh? Kalau Cahaya ini menderita utang dia, utang banyak dia. Lalu saya kasihan sama Cahaya. Dia tidak bisa makan karena utang, tak punya rumah dan sebagainya. Saya kasihan, aduh, wis tak bareng nih Cahaya. Kamu udah makan, aku melok gak makan. Kamu tidak punya rumah, aku melok bangun kamu. Udah bawa jembatan, aku gak bareng nih. Pokoknya dimanapun aku bareng nih. Tindakan solidaritas. Ya Cahaya mungkin
ada senangnya dibarengi timbang dewean, tapi dia tetap menderita ya. Gunanya apa? Dia bebas, tidak ada sudah. Lain dengan aku kasihan Mbak Cahaya, aku ada duit kok, aku tidak hutang, tapi aku mau menjadi penggantinya. Dia tidak bisa bayar. Berapa? Utang 500 juta, tidak apa-apa, aku sih bayar. Saya bayar. Saya rugi memang ya, enggak utang, orang bayar, tapi saya mau jadi pengganti. Maka dia bebas, sudah tidak bisa. Yang punya piutang ini lalu nagih lagi tidak bisa. Saya bisa melihat ya, begitu besar bedanya antara dua doktrin ini. Gereja yang ingin menekankan Yesus sebagai substitute atau pengganti. Gereja-gereja liberal, baca buku-buku mereka, majalah-majalah mereka, saudara, mengatakan tidak pernah bicara Yesus itu substitute atau pengganti. Yesus mati sebagai suatu tindakan solidaritas. Beda betul-betul langit dengan bumi. Dan kita lihat, saudara, bukan hanya dalam Imamat pasal 16 ini terlihat kambing itu menjadi pengganti, bukan solider, pengganti. Tapi dalam ayat yang lain juga. Mari kita lihat Yesaya 53 ayat 4-6. Seluruh teks ini sebenarnya menunjukkan ada suatu penggantian, ya. Tapi paling demen pada ayat 6 bagian akhir. Kita baca seluruhnya ya. Yesaya 53 4-6. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya nanti, ya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan atau damai itu ya bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Karena perhatikan ayat 6-nya ya. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Kalau sampai di situ kita mandek dulu ya. Berarti yang mesti dihukum siapa? Ya kita, yang tersesat kita, yang kayak domba yang masing-masing ambil jalannya sendiri itu kita kok. Kita mesti dihukum. Tapi ayat 6-nya di akhir dengan kata tetapi, berarti kayak dibalik ya, tetapi Tuhan atau Yahweh telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Transfer dosa terjadi ya, kayak kambing tadi ya. Israel dosa, mestinya mereka dihukum, tapi Imam besar tumpang tangan, akui dosa ke sana, dosanya ditransfer ke sana, dan kambing itu yang mati sebagai pengganti. Kita yang berdosa, Yesus mati menggantikan kita. Dan indahnya saudara, Yesaya 53 ini tertulis 700 tahun sebelum kematian Kristus. Nubuat yang luar biasa. Kalau Alkitab itu bukan firman Tuhan, bagaimana gerangan Yesaya bisa menulis seperti ini, saudara? Kalau saudara baca selanjutnya, saudara, penderitaannya tuh, waduh, penderitaannya, kematiannya, penguburannya, itu bahkan kebangkitannya ada dalam Yesaya pasal 53. Sesuatu yang luar biasa. Bagaimana kok bisa tahu dia itu 700 tahun sebelum kematiannya dan sebagainya terjadi, dia sudah menubuatkan Yesus jadi pengganti. Keindahan Alkitab itu luar biasa. Bukti bahwa Alkitab itu firman Allah itu juga luar biasa. Kita lihat juga ayat yang lain, 2 Korintus 5 ayat 15 dan ayat 21. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dia sendiri, tapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Dari untuknya tentunya 2 kali ya. Ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara, 2 ayat ini juga lagi-lagi menekankan penggantian.
Dan kalau saudara mau lebih kelihatan lagi penekanan penggantian itu, maka kita mesti membahas kata untuk nih ya. Kata untuk muncul 2 kali dalam ayat 15 itu diterjemahkan dari kata Yunani huper, yang bisa berarti in behalf of, for the sake of, artinya demi gitu ya, atau in the place of, di tempat dari, bisa juga instead of. Agak suka menerjemahkan alih-alih gitu kalau bahasa Indonesia yang canggih gitu ya. Tapi pokoknya semua kata-kata ini ya, in behalf of, for the sake of, in the place of, instead of, semua jelas menunjukkan suatu penggantian. Jadi kedua teks ini, Yesaya 53 maupun 25 ini, secara sangat jelas menunjukkan prinsip penggantian dalam kekristenan. Yesus mati di tempat kita, atau demi kita, atau sebagai pengganti kita. Dan karena itu kalau kita sudah percaya, kita tidak perlu mengalami hukuman dosa sedikit pun. Matinya sih memang mesti mati, tapi matinya berubah status, saudara. Seandainya kita tidak percaya Kristus, mati itu hukuman. Dengan kita percaya Kristus, tetap matinya harus, karena tanpa itu kita tidak bisa masuk surga. Tapi matinya berubah status, itu jadi menjadi jalan perpindahan dari dunia ini ke surga. Jadi saudara, hari Jumat Agung yang kita rayakan sekarang ini, kita memperingati, kita memberitakan Yesus menggantikan kita. Dia mati di tempat kita, demi kita, sebagai pengganti kita. Tekankan itu, saudara. Malah sekarang kalau nginjil ya, belajar nginjil yang agak mendalam. Jangan cuma Yesus mati bagi kamu gitu. Orang tidak ngerti. Mestinya mati bagi kamu ya, gantikan sebetulnya. Tapi kalau tidak diomongkan pengganti gitu, dia nggak ngerti. Lalu sudah tunjukkan seperti yang tadi saya tunjukkan ya, botol ini gantikan sama mouse dan sebagainya. Maka menjadi jelas. Kalau perlu pakai peragaan seperti itu. Kalau masih tidak ngerti ya repot. Ya jelas nasi kayak konco-konconya atau ya repot, saudara. Memang gak bisa, saudara ya. Tapi kalau orangnya tidak buta, saudara, kalau dikasih penggambaran seperti ini nih, botol yang mestinya hukumannya kena dia, lalu fotonya minggir, digantikan tempatnya oleh mouse ini, nah yang kena mouse-nya, nah botol itu kita, mouse-nya nih Yesus. Nah seperti itulah. Nah kalau sudah seperti itu saya tidak ngerti ya, memang goblok keterlaluan, masuk neraka banyak nih. Saudara, saya lanjutkan dengan memberikan kata-kata dari Bible Knowledge Commentary yang berkata demikian. Pertama-tama, imam besar diinstruksikan untuk membunuh kambing Tuhan sebagai korban penghapus dosa, dan untuk menggunakan darah di dalam ruang maha suci, dalam kurung buka ya, tindakan masuknya yang ketiga ke dalam, seperti yang telah ia lakukan dengan darah lembu itu. Jadi masuk ketiga kali ya. Masuk pertama cuma bakar ukupan untuk asap itu supaya dia tidak melihat tutup pendamaian, kalau tidak dia mati. Keluar lagi, darahnya lembu dibawa, itu kemasuk yang kedua, itu untuk dosanya dia sendiri dan keluarganya. Dan ketiga kali darahnya kambing yang pertama ini. Nah ini masuk yang ketiga kali. Ini untuk penyucian seluruh kemah dengan perabot dan bangsa Israel. Lalu di Bible Episode Commentary mengatakan demikian, korban-korban yang dipersembahkan pada hari pendamaian atau penebusan. Jadi kalau Inggris pakai kata atonement, terjemahnya penebusannya, tapi dalam terjemahan Indonesia pakai pendamaian. Itu makanya saya ambil dua-dua. Hari pendamaian atau penebusan membawa pembersihan rangkap 3. Yang pertama bagi imam besar dan keluarganya, itu Imamat 16 ayat 6 dan 17. Kedua bagi bangsa Israel ayat 17. Dan ketiga bagi kemah suci ayat 16, 20 dan 33. Saudara, saya ajak saudara membaca. Oh ini salah nih. Bentar. Oh, ayat 16
16-nya saya keloncatan ini. Maksudnya ayat 6, 16, 17, 20 dan 33. Tapi 16-nya keloncatan dan apa-apa tetap yang ini sudah cukup. Ayat 6, kemudian Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi dia sendiri, dan dengan demikian mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Keluarganya itu kemarin saya tafsirkan atau keluarga atau imam-imam yang lain. Ayat 17, seorang pun tidak boleh hadir di dalam kemah pertemuan bila Harun masuk mengadakan pendamaian di tempat kudus sampai ia keluar setelah mengadakan pendamaian baginya sendiri, bagi keluarganya, dan bagi seluruh jemaah orang Israel. Ayat 20, setelah selesai mengadakan pendamaian bagi tempat kudus dan kemah pertemuan serta mezbah, ia harus mempersembahkan kambing jantan yang masih hidup itu. Ia harus mengadakan pendamaian bagi tempat maha kudus, ya bagi kemah pertemuan dan bagi mezbah, juga bagi para imam dan bagi seluruh bangsa itu, yakni jemaah itu. Saudara, lengkap ya, pada hari raya pendamaian itu kayaknya dibersihkan semua tempat kebaktiannya. Ini tidak perlu untuk kita. Pada saat itu nggak tahu kenapa saya sendiri nggak terlalu ngerti. Kemarin dikatakan cuma supaya Israel makin sadar dosanya itu begitu buruk sampai tempatnya pun dikotori oleh dosanya. Nah, itu tujuannya. Kita tidak butuh seperti itu. Jadi tidak perlu lalu gedung gerejanya, mimbarnya, mejanya atau apa dikuduskan. Kita tidak butuh itu. Tapi saudara, apakah pendeta atau penginjil atau majelis atau jemaat awam atau siapapun butuh pengganti, butuh penyucian dosa, atau mereka akan binasa? Saya sedikit mungkin nyimpang, hanya sedikit komentar saudara ya, karena saya khawatirkan orang lihat, loh, Kristus matinya, Kristus mati, domba, kambingnya ini ya disembelih untuk seluruh Israel. Ini nabrak doktrin limited atonement atau enggak ya? Justru meneguhkan kalau saya bilang Israelnya itu simbol gereja kan, atau tipe dari gereja. Tidak ada kambing yang disembelih untuk di luar Israel, tidak ada. Jadi apa pengganti mereka? Ya gak ada. Karena itu apakah aneh kalau kita sebagai Calvinis atau Reform percaya doktrin penebusan terbatas? Yesus mati hanya bagi orang pilihan. Apakah aneh? Untuk orang yang non pilihan, ya gak ada. Ada penggantian? Tidak ada. Jangan PL juga, jangan BP juga. Bedanya di mana? Justru yang mengatakan universal atonement, mestinya ada kambing ketiga barangkali untuk yang non Israel. Tidak ada. Kambing ketiga tidak pernah ada. Non Israel tidak pernah ada. Israel, imam besar. Tapi saudara, itu menyimpang bicarakan tentang lewat turun. Untuk hari Jumat Agung ini, cukup kita tahu pada PL sebetulnya itu sudah ada bayangannya. Kambing menggantikan. Kambingnya mati di tempat daripada bangsa itu, lembunya mati di tempat dari Harun dan keluarganya atau imam yang menurut pakainya. Dan ini semua tipe dari Kristus. Antitipanya sudah datang, realitanya sudah datang. Yesus menjadi pengganti kita. Kita tidak butuh kambing, lembu, domba, sapi, apa saja. Tidak ada yang dibutuhkan. Sudah ada realitanya. Buang semua korban. Dan kita hanya melihat pada Kristus yang mati pada Jumat Agung menggantikan kita. Saudara percaya, saya diselamatkan. Saudara percaya, saya akan masuk neraka selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara. Amin.
mari kita berdoa dan sekaligus kita berdoa untuk perjamuan kudus yang akan kita adakan ya. Bapa di surga, terima kasih bahwa Engkau sudah memberikan sebagian firman kepada kami, sekalipun tentang ayat-ayat dalam perjanjian lama, tapi menunjukkan secara begitu jelas konsep penggantian, konsep yang mutlak penting dalam kekristenan. Sebagaimana kambing itu menggantikan Israel dan memikul hukuman dosa yang seharusnya bagi mereka tanpa salah, dia yang dibunuh dan dicurahkan darahnya. Demikian juga Kristus sebagai antitipenya, mati padahal tak bersalah, mati pada hari Jumat Agung, menderita secara luar biasa, mengalami kematian yang terkutuk, mengalami kehausan yang seharusnya kami alami di neraka, mengalami keterpisahan dari Bapa yang seharusnya menjadi nasib kami pada waktu kami masuk neraka, di mana kami akan terpisah selama-lamanya dari Tuhan. Kristus sudah menjadi pengganti kami, Tuhan. Itu tidak akan berguna kalau kami tidak percaya. Sekali lagi kami berdoa, siapapun di dalam ruangan ini atau siapapun yang mendengar khotbah ini atau menonton video khotbah ini, baik melalui DVD, YouTube dan sebagainya, dan mereka belum percaya, kami berdoa Tuhan supaya mereka bisa percaya dan diselamatkan. Anugerahkan iman, karena kami percaya kalau Engkau tidak menganugerahi, tidak ada orang yang bisa percaya. Dan bagi kami yang percaya, biarlah kami selalu bersyukur dan memuji Engkau, selalu mengingat apa yang telah Engkau lakukan dan alami pada hari Jumat Agung bagi kami. Dan biarlah dengan itu kasih kami untuk Engkau bisa kobar-kobar, semangat kami untuk Engkau bisa selalu membara, kerelaan kami berkorban untuk Engkau bisa terus berlangsung sampai kami bertemu dengan Engkau muka dengan muka di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, dan sebentar lagi kami akan masuk dalam acara perjamuan kudus, lagi-lagi untuk mengingat dan untuk memberitakan kematian Kristus untuk menebus dosa-dosa kami. Tolong pimpin, arahkan, berkati dari awal sampai akhir, baik bagi hamba-Mu yang memimpin maupun bagi kami yang mengikuti, supaya semuanya berjalan dengan baik dan betul-betul memperkenan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.